datang dari Indonesia. Bila Indonesia jadi beli Typhoon milik Austria, jangan berharap dapatkan fitur JAWS. Superioritas udara dengan predikat Battleproven. Inilah yang mungkin melekat di benaknya kebanyakan netizen pada sosok jet tempur Eurofighter Typhoon. Ungkapan tersebut tak keliru, terlebih Typhoon adalah jawara utama andalan dua dewanya Air Force, yaitu Inggris dan Jerman. Dan saat mencuat kabar rencana Menhan Prabowo Subianto untuk membeli 15 unit Typhoon milik Angkatan Udara Austria, suara netizen menggelora di jagat media sosial, seperti diharapkan kehadiran Typhoon kelak dapat memberi efek deretan yang maksimal, terutama dalam merespon konstelasi konflik di Laut Cina Selatan. Dari segi label, Eurofighter Typhoon jelas bukan penempur kaleng-kaleng. Pun bagi Cina, mungkin jet tempur ini adalah yang dianggap paling membuat penasaran bagi pilot tempur Cina. Pasalnya tidak ada satupun negara di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur yang mengoperasikan jet tempur hasil kolaborasi dari 4 negara ini. Namun, yang jadi pertanyaan kemudian, dengan kondisi Typhoon Angkatan Udara Austria yang masih berada di tren 1 standar atau yang dikenal sebagai Blok 5, apakah Typhoon yang kelak menjadi andalan TNI AU mampu memperlihatkan taringnya di kawasan? Sebelumnya perlu diketahui, tren 1 juga diadopsi pada Typhoon milik Inggris, Jerman, Spanyol, dan Italia. Tren 1 hadir pada fase awal gelombang pengiriman Typhoon. Dengan segala keterbatasan khas blok awal produksi jet tempur, pihak pabriknya yaitu Airbus Defence and Space lantas menawarkan paket upgrade, di mana dari fasilitas di Getafe, Spanyol, Typhoon Tren 1 diintegrasikan fitur-fiturnya sesuai standar Tren 2 dan Tren 3. Dan terlepas dari kasus gugatan dan perkara dugaan suap yang menyebutkan nama Airbus, semua Typhoon milik Angkatan Udara Austria telah mendapat upgrade akhir ke Tren 1 pada Oktober 2013. Tetapi karena sejak awal kedatangan Typhoon tak mendapat respon positif dan terjerat isu kurang sedap akibat korupsi, debut Typhoon di Austria seolah tak diurusi secara serius. Dengan dalih tidak efisien bagi negara netral di tengah Eropa, Typhoon tak mendapatkan program upgrade, alih-alih justru Kementerian Pertahanan Austria pada Juni 2017 mengumumkan akan mengganti semua armada Typhoon pada tahun 2020. Moser BK-27 di Typhoon. Kemudian pada Oktober 2017 tersiar kabar Austria akan melengok semua Typhoon. Kemudian pada Oktober 2017 tersiar kabar bahwa Austria akan melego semua Typhoon ke negara lain yang berminat, seolah ingin menjaga jarak dengan Airbus. Austria berharap penjualan Typhoon dapat dilakukan lewat perjanjian jual beli antar pemerintah, government to government. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari proses tender yang panjang dan mahal dengan pihak produsen. Tren 1 pada Typhoon Angkatan Udara Austria sejatinya mengacu pada varian yang digunakan oleh Angkatan Udara Jerman. Namun sejumlah fitur terpaksa ditanggalkan karena alasan dana. Di antaranya adalah yang absen di Tren 1 Typhoon Austria adalah tidak adanya perangkat IRST, Passive Infrared Threat Airborne Threat Equipment. Tidak ada DASS, Subsystem Defensive Air Subsystem. Radar belum adopsi AESA dan belum keintegrasi dengan rudal udara ke udara AIM 120 AMRAAM. Sebagai gantinya, jet tempur Typhoon Austria beroperasi hanya dengan mengandalkan kanon internal Moser 27 mm dan pasang rudal udara ke udara dengan jarak pendek iris T. Meski begitu, Tren 1 untuk Typhoon Austria sudah kompatibel dengan rudal udara ke udara AMRAAM, ASRAAM, rudal udara ke udara AIM 9L Sidewinder, dan bom pintar berpemandu laser PVY 2 dan GBU-16. Bagi Austria, keputusan untuk menjual 15 unit Typhoon sudah bulat. Komisi Ahli Kemenhan Austria menyebutkan bila dioperasikan selama 30 tahun, maka negara kecil tanpa musuh potensial ini harus menanggung biaya operasional
4,4 miliar euro atau setara dengan 5 miliar US dollar sampai dengan 5,1 miliar euro atau setara dengan 5,8 miliar US dollar. Bila dirunut dari sejarahnya, Austria telah menetapkan proyek akuisisi Typhoon pada tahun 2002 dan pada Juli 2003 dilakukan penandatanganan kontrak untuk pembelian 18 unit Typhoon. Namun pada Juni 2007 pesanan disususkan menjadi 15 unit. Pesawat pertama LPA tiba pada 12 Juli 2007 di Lanut Zellweger dan secara resmi memasuki layanan operasi angkatan udara Austria. Meski kondisi airframe terjaga baik dan masih punya usia pemakaian panjang, namun bila diakuisisi, maka Indonesia harus melibatkan Airbus, di mana pesawat berstatus bekas pakai, umumnya harus menjalani fase rekondisi dengan asistensi dari pihak pabrikan. Belum lagi jika ada tuntutan upgrade ke Tranche 2 atau 3 agar bisa dipasang radar AESA Raptor A, maka pesawat jumbo harus dipersiapkan oleh Indonesia. Semoga Indonesia cepat merealisasikan apapun itu pertahanan udara, darat maupun laut dengan sangat baik untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Dikutip dari indomiliter.com, bila Indonesia jadi beli Typhoon milik Austria, jangan berharap dapatkan fitur JAWS.